Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Miss Theodora selaku instruktur webinar kali ini, teman-teman serta peserta webinar yang saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di acara webinar kali ini. Sebelum acara dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai kegiatan kali ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya serta tim yang berkontribusi dalam pelaksanaan webinar kali ini. Perkenalkan, saya Davin Alaina sebagai host, Hanifah Ramadan sebagai moderator, Komala Wahyu sebagai presenter, Safira Azahra sebagai flyer designer, Talita Asmi sebagai presensi digital. Selanjutnya saya akan membacakan tata tertib webinar terlebih dahulu. Peraturan webinar. 1. Peserta dilarang menyalakan mic sebelum dipersilakan oleh MC atau moderator. 2. Peserta Zoom wajib menyalakan kamera kecuali ada kendala yang mendesak. 3. Peserta diperbolehkan bertanya saat sesi tanya jawab melalui on mic atau melalui kolom chat. 4. Saat sesi kuis, peserta dimohon untuk menjawab di kolom chat. 5. Link presensi akan dibagikan setelah acara webinar dimulai. Dan peserta wajib mengisi link presensi yang dibagikan. Setelah ini saya akan serahkan kepada Hanifah Ramadan untuk memandu jana acara webinar kali ini. Kan Hanifah. Kali ini moderator akan digantikan oleh Safira Azahra. Silahkan. Oke, halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Safira Azhara Tamimi akan ganti moderator untuk sementara karena moderator utamanya sedang ada kendala teknis ya. Oke, sebelum kita mulai materinya, saya akan memperkenalkan sedikit biografi tentang presenter kita hari ini, yaitu Komala Wahyu Artamulya. Oke, presenter kita hari ini bernama Komala Wahyu Artamulya. Komala boleh say hi dulu dong. Hai semuanya. Ada suara saya? Ada. Oke. Presenter kita ini biasa dipanggil Komala. Beliau lulusan dari SMPN 1 Cibinong, betul? Betul kan? Yang akan membawakan materinya hari ini, yaitu tentang adab kepada orang tua. Mungkin segini aja pembuka dari saya. Untuk sekarang langsung aja untuk sebentar. Oke, mungkin kalau sekarang kita langsung aja kali ya untuk membersihkan waktu, kita langsung aja mulai materinya. Oke, Komala, waktu yang tepat kami persilahkan. Oke. Halo, Assalamualaikum pagi semuanya. Waalaikumsalam pagi. Pagi. Gimana nih kabarnya? Baik gak? Alhamdulillah. Baik. Banyak tugas. Alhamdulillah. Kalau lagi ada yang lagi kurang sehat, aku harap kalian cepat pulih ya. Aku selalu berharap yang terbaik buat teman-teman sekalian. Sebelumnya, makasih buat Safira sebagai moderator yang udah mempersilahkan saya untuk berbicara hari ini. Dan di pagi hari yang cerah ini, izinkan saya, Komala Wahyu Artamulya, untuk mempresentasikan materi webinar kita kali ini yang cukup menarik nih buat kalian, yaitu tentang adab kepada orang tua. Kalian penasaran nggak? Ayo langsung kita mulai aja ya.
Next. Pertama-tama saya mau ngajak teman-teman semua nih buat nonton salah satu video singkat dari negeri Gajah Putih. Tahu gak di mana? Ya benar. Ya benar teman-teman. Video ini adalah video singkat dari Thailand, tapi tenang aja, walaupun bahasanya bahasa Thailand, tetap ada subtitle bahasa Inggrisnya di bawah, jadi kita bisa ngerti mereka ngomong apa. Video singkat ini bagus banget nih, teman-teman, buat ditonton. Sangat inspiratif dan tentunya menyangkut materi yang bakal kita bahas hari ini, yaitu adab kepada orang tua. Oke, teman-teman, langsung kita putar aja ya videonya. Selamat menyaksikan.นี่พวกเธอพรชัยอยู่ไหนน่ะ มันมาทำเวรนี่หรือแล้วครับครู หมายความว่าไง มึงเคยบอกครูเขาทำไม แม่ มาแววมาแวว ที่พรชัยไม่อยู่อ่ะ เพราะว่ามันอ่ะไปช่วยแม่มันทำงาน กลับไปทำงานบ้าน ว่าด้วยกับแม่ เราจะได้กลับบ้านพร้อมกันไง แม่ปวดอีกแล้วเหรอ เมื่อปีที่แล้วอ่ะ แม่มันอ่ะถูกรถชน Nah, udah selesai nih videonya, teman-teman. Wah, hebat banget ya. Tadi di video ada anak kecil bernama Poncai yang kira-kira masih sekolah dasar, tapi sikapnya udah bagus banget nih, teman-teman. Mencerminkan beradab pada orang tua. Itu di sini ada ibunya. Keinginannya tuh mulia banget di saat anak lain mengerjakan tugas dari gurunya sembari berpikir dengan khayalan dan imajinasinya ingin menjadi superhero yang memiliki kekuatan super. Nah, si Poncai ini berbeda, teman-teman. Dia ini pengen jadi superhero buat ibunya yang dia tulis sebagai garbage man. Awalnya gurunya tuh bingung sama jawaban Poncai ini. Tapi akhirnya pas gurunya tahu
apa arti jawaban Poncai itu, gurunya ini langsunglah ngasih nilai sempurna di tugas Poncai. Kenapa dapat nilai sempurna? Karena perilaku dan niat baik Poncai yang mulia banget tuh bikin gurunya senang dan sangat menghargai hal itu. Ngebantu ibunya kerja keras sebagai petugas kebersihan. Poncai ini tahu ibunya tuh kesulitan untuk bekerja, terlebih karena kecelakaan terdahulu yang membuat kaki ibunya sakit. Bahkan di saat anak lain ngejalanin waktu ya buat istirahat, ngobrol sama temen, si Poncai ini pasti istirahat, pergi dari sekolah buat ngebantu ibunya. Wah, hebat sekali bukan teman-teman Poncai ini. Nah, teman-teman, sikap baik Poncai ini kepada orang tuanya harus kita tiru ya, sifat beradab kepada orang tua. Seperti materi yang kita bahas hari ini. Next. Ngomong-ngomong, kalian tahu gak sih apa itu adab? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adab memiliki arti akhlak, budi pekerti, kesopanan, atau tutur halus. Jadi, akhlak ini berarti perbuatan yang baik ya, teman-teman. Next. Kalau adab kepada orang tua itu apa sih? Jadi, adab kepada orang tua adalah bagaimana cara seorang anak agar memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik kepada orang tuanya. Jadi, adab kepada orang tua itu perilaku kita yang baik kepada orang tua ya teman-teman. Next. Aku mau tanya nih sekarang sama kalian, apa sih arti orang tua bagi kalian? Nah teman-teman, tentunya arti orang tua bagi kalian tuh beda-beda ya. Tapi aku yakin tentunya kalian tuh sebagai apa pasti masih dalam hal yang baik-baik. Next. Nih, di sini aku mau tahu nih ada arti kehadiran orang tua bagi anaknya. Yang pertama, orang tua itu adalah cinta pertama anaknya. Jadi orang tua tuh pasti ngebasarin anaknya dengan kasih sayang, juga cinta tulus ya. Jadi rasa cinta yang diajarin sama orang tua ke anaknya itu teman-teman. Kedua, orang tua itu adalah guru pertama yang mengajarkan segala-galanya. Orang tua itu guru pertama dalam kehidupan kita ya teman-teman, seperti saat kita belajar berjalan, belajar berbicara, ataupun belajar banyak hal dari sikap yang diberikan orang tua kepada kita sebagai anaknya. Ketiga, ini ada orang tua adalah tentu biasa jadi tempat pulang paling nyaman pas hati kita lelah ya teman-teman. Kedekatan emosional anak dan orang tua ngebuat anak selalu nyari orang tua pas dia senang ataupun pas dia sedih. Orang tua juga merupakan penyemangat terbaik dan pemberi saran yang baik ketika anaknya lagi menghadapi suatu masalah. Nah, kalau misalnya kalian tanya, kenapa sih kita harus begini? Menurut saya sudah cukup untuk dapat dijadikan alasan mengapa alasan mengapa kita harus beradab kepada orang tua. Next. Nah, di depan kita teman-teman sekarang ada potongan surat Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 36 yang memiliki arti perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Nah, pesan dari Alkitab ya, pesan dari Efesus 6 ayat 1-3 yaitu perintah untuk menghormati ayah dan ibu. Nah, teman-teman, saya yakin pastinya setiap agama mengajarkan kebaikan dan tentunya perintah untuk menghormati atau berbuat baik kepada orang tua kan? Next. Nih teman-teman, selanjutnya ada contoh-contoh adab kepada orang tua. Apa aja? Jadi, kalau misalnya orang tua lagi ngasih tahu kita, lagi ngebelain kita atau nasihatin kita tuh harus merhatiin orang tua. Kita harus fokusin perhatian kita ke orang tua aja. Jangan sambil ngelakuin hal lain, misalnya kayak orang tua lagi ngasih tahu kita malah main HP. Itu nggak baik ya teman-teman, itu nggak sopan banget. Orang tua bisa ngerasain, orang tua gua selalu mendoakan untuk kebaikan mereka. Misalnya nih, teman-teman lagi ibadah,
teman-teman nih jangan lupa buat doain orang tua teman-teman ya. Karena yakin deh di setiap doa-doa terbaik orang tua pasti itu ada diselipin nama kalian. Jadi kalian sebagai anak ke orang tua juga harus mendoakan mereka di setiap doa-doa terbaik kalian. Ketiga, ini ada mematuhi perintahnya dan tidak mudah merasa capek kepada orang tua. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian diperintah sama orang tua, langsung jalan. Jangan loyo-loyo, jangan nanti-nanti, jangan. Langsung jalanin. Jangan gampang ngerasa capek kalau disuruh-suruh. Tapi kalau misalnya kalian udah banyak tugas, terus kalian disuruh-suruh, itu kalian gak apa-apa ngomong ke orang tua kayak, "Ma, Pa, atau Ayah, Ibu, aku istirahat bentar ya, aku capek, nanti aku lanjutin lagi." Tapi pas kalian istirahat itu benar-benar dipakai buat istirahat. Pas udah tenaganya kumpul lagi, kalian bisa lanjutin tugas atau perintah orang tua itu. Jangan sampai kalian istirahat terus kebablasan, males, main HP, kayak lupa sama tugasnya setelah ini. Jangan sampai ya teman-teman. Pokoknya habis istirahat lanjutin. Keempat, ini adalah tidak menggunakan kata ah atau cih ketika berbicara kepada orang tua. Hayo, di sini siapa nih yang masih suka bilang kayak gini ke orang tua? Pasti banyak ya. Tapi sebenarnya itu nggak boleh ya teman-teman. Jangan bilang misalnya, ah nanti aja, atau ah males, atau ngapain sih, kayak jangan ya teman-teman, itu gak baik banget. Kita kan juga nggak suka kan kalau misalnya temen ngomong ah atau gitu, kayak apaan sih, kayak emang seberat itu ya, kayak kesel kan dengernya. Nah kalau misalnya kita ngerasa itu, kita nggak boleh begitu juga ke orang lain, apalagi ke orang tua teman-teman. Orang tua tuh bisa ngerasa sakit hati kalau kita ngomong kayak gitu, jadi jangan ya teman-teman. Dan kelima, ini ada belajar dengan giat agar dapat membahagiakan orang tua. Dengan umur yang kita masih remaja ini, sebagai pelajar, tugas atau kewajiban kita itu belajar, teman-teman. Bukan kerja, bukan ngelakuin hal lain, atau apapun itu, bukan ya teman-teman. Tapi kewajiban kita itu adalah belajar. Alangkah baiknya kalau misalnya kita belajar dengan giat biar bisa ngebahagiain orang tua dan bikin orang tua bangga dengan usaha apa yang kita bisa lakuin saat ini, yaitu belajar. Kalian juga pengen kan bikin orang tua bahagia, bikin orang tua seneng. Jadi ayo kita belajar giat. Next. Nah teman-teman, ini ada manfaat-manfaat kenapa kita harus, ini adalah manfaat-manfaat kalau kita beradab kepada orang tua. Pertama, ini ada hidup menjadi lebih mudah, mendapat kedamaian hidup. Kedua, hidupnya diliputi kasih sayang dengan keluarga. Ketiga, diberikan ketenangan baik jiwa maupun pikiran. Dan keempat, dijauhkan dari dosa besar dan dimudahkan dari segalanya. Jadi teman-teman, kalau kita baik kepada orang tua, beradab ke orang tua, insya Allah semua bakal dilancarin dan dimudahkan juga, diridoin sama Allah. Ingat teman-teman, ridho Allah itu bergantung ridho orang tua. Kita pun juga bakal tenang hatinya maupun pikirannya ketika melakukan apapun, karena hati dan pikiran kita tuh udah dipenuhi kasih sayang sama orang tua ataupun keluarga. Kita bakal ngerasa nyaman di setiap kegiatan kita tanpa ada rasa mengganjal, dan hidup tuh rasanya jadi damai gitu. Hidup kalian juga bakal jadi berkah nih teman-teman. Next. Selanjutnya, kalau ini ada nih kebalikannya, yaitu akibat kalau kita nggak beradab sama orang tua. Pertama, ini hidup menjadi lebih susah, tidak mendapat kedamaian hidup. Kedua, berdosa, mendapat murka dari Tuhan. Ketiga, dikucilkan oleh orang sekitar, dan orang sekitar akan sulit menghormati kamu. Dan keempat, ini ada sulit untuk mencapai kesuksesan hidup dan hidup tidak berkah. Nah teman-teman, kalau kita nggak beradab sama orang tua nih, ini bakal merugikan banget deh buat diri kita sendiri. Hidup tuh rasanya susah, banyak pikiran, mengganggu, hati pun rasanya nggak tenang karena terus kepikiran. Kegiatan-kegiatan kita ini jadinya terganggu deh. Ingat ya teman-teman, ridho Allah itu tergantung ridho orang tua. Begitupun murka Allah itu tergantung murka orang tua. Kalau misalnya kita nggak baik sama orang tua, gimana Tuhan mau baik sama kita gitu. Hidup jadi nggak berkah, juga susah buat ngeraih kesuksesan. Jadi teman-teman jangan sampai kita nggak beradab sama orang tua ya. Next. Namun teman-teman, masalah dengan orang tua itu seringkali timbul, bukan? Gimana sih cara menghadapinya? Next.
Jadi hadapi dengan cara yang sopan ya teman-teman. Next. Kalau bahas ini nih teman-teman, aku jadi ingat hal yang pernah dengar, hal yang pernah aku dengar dari seseorang. Jadi di dunia ini ada dua hal. Itu yang pertama, faktor yang bisa kita kendalikan dan faktor yang tidak bisa kita kendalikan. Faktor yang nggak bisa kita kendalikan ini contohnya adalah orang tua teman-teman. Jadi kita tuh nggak bisa milih kayak kita mau dilahirkan sama siapa, itu kita nggak bisa milih kayak, ataupun kita kayak pengen orang tua jadi kayak yang A, kayak yang B, kayak yang C, atau apapun itu nggak bisa ya teman-teman, itu di luar kendali kita. Kalau misalnya kita udah gede terus kita punya anak, itu pasti kalau misalnya anak itu ngomong kayak gitu ke kita, pasti kita juga bingung kan. Nah, kedua ini ada faktor yang bisa kita kendalikan. Apa faktor yang bisa kita kendalikan? Jawabannya teman-teman adalah komunikasi yang baik ya teman-teman. Komunikasi itu bisa kita kendalikan. Jadi kalau misalnya ada masalah sama orang tua, jalinlah komunikasi yang baik. Nggak mau, takut. Nggak teman-teman, nggak apa-apa teman-teman. Manusia itu punya yang namanya otonomi terhadap diri sendiri. Apa sih otonomi itu? Jadi otonomi terhadap diri sendiri itu adalah kebebasan kita terhadap diri kita sendiri. Kebebasan yang dimaksud ini bukan kayak kebebasan buat bentak ortu gitu-gitu ya teman, itu bukan. Jadi kita maksudnya bebas itu bebas untuk menyampaikan pendapat sama orang tua. Kalau misalnya ada perasaan marah, tersinggung, kecewa, nggak apa-apa buat cerita ke orang tua, itu nggak apa-apa banget. Curhat tentunya di waktu luang, waktu paling tepat. Aku yakin pasti kalian semua tahu kapan waktu tepat masing-masing buat ngobrol sama orang tua kalau ada masalah, karena setiap orang pasti berbeda kan waktu tepatnya. Kalau ngobrol sama orang tua juga jangan, kalau misalnya lagi bahas kayak gitu, jangan sampai kalian tuh kesulut emosi teman-teman. Tahan emosinya, karena jangan sampai apa yang tadinya kita pengen jadi lebih baik, pengen membenarkan semuanya, pengen memperbaiki, malah jadi tambah runyam karena kita nggak mampu nahan emosi kita sendiri. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ada masalah juga, kalau misalnya ada perasaan yang mengganjal atau masalah, jangan saling menyembunyikan demi ngejaga perasaan yang lain. Tapi kita tuh omongin aja nggak apa-apa, jangan disembunyikan. Kemungkinan buat terjadinya kesalahpahaman kalau misalnya kita banyak rahasia tuh lebih besar teman-teman, gitu ya teman-teman. Jadi jaga komunikasi yang baik. Lanjut next, sebelum saya mengakhiri materi kali ini ada quotes bagus nih yang saya temukan. Parents act so strong for us that we often forget just how fragile they are. Jadi orang tua tuh selalu seakan-akan kuat kan teman-teman di depan kita. Tapi kadang tuh kita lupa kalau orang tua tuh juga punya sisi yang gampang rapuh ya teman-teman. Jadi buat teman-teman, ayo kita terus berbuat baik sama orang tua, terapin adab kepada orang tua, dan berbuat baik ke orang tua. Pokoknya jangan sampai ya nanti kita nyesel sama orang karena nggak berbuat baik sama mereka. Pokoknya ayo kita beradab sama orang tua. Oke teman-teman, sekian materi yang saya sampaikan. Kalau misalnya ada kurang, mohon maaf banget. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Oke. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator kita, Hanifah Ramadan, buat ngejalin hal yang seru nih, yaitu kuis teman-teman. Jadi jangan ngantuk ya. Untuk Hanifah, dipersilakan. Semangat teman-teman. Oke, berarti adab baik kepada orang tua itu sangat diperlukan ya teman-teman, karena orang tua adalah tempat kita pulang. Mereka yang telah membesarkan kita, dan yang paling penting adalah ridho Tuhan berada di ridho orang tua. Terima kasih kepada presenter kita hari ini, materi yang diberikan sangat bermanfaat. Tadi juga sudah diberikan sedikit cuplikan video. Terima kasih juga buat quotes tadi yang sangat bagus. Semoga teman-teman bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari ya. Oh iya, untuk kuis karena waktunya sudah tiba cukup, mungkin kita nggak bisa masuk ke sesi kuis ya teman-teman. Jadi cukup sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Selanjutnya webinar akan diambil alih kepada host kita, Davina, dipersilahkan. Baik, terima kasih Hanifah. Sebelumnya kita mengakhiri langsung saja. Terima kasih semuanya, Miss Theodora, teman, serta peserta yang hadir dalam kegiatan webinar kali ini.
Saya mewakili tim kegiatan webinar kali ini. Jika ada kalimat atau penyampaian yang kurang berkenan dalam kegiatan kali ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan di stop recordingnya. Ntar